Autakdi anhu dainan, atau Anda bisa menyarutangkan hutang, asal jangan hutang di BRI nyekolahke neng BRI, Pak Rafi'i nyekolahke saya bantu ya tekor. Jadi yang pas dulu saya pernah didhawuhi oleh Pak Rektor. Jadi ada mahasiswa itu kena pinjol, Bapak Ibu, kena pinjol yang dia sudah sampai titik tertentu, sudah nggak ada jalan lagi, bahkan sampai melakukan masuk di catatan, dia komplain sampai ke, kan dulu ada lapor presiden itu. Untung Pak Rektor mendapat informasi itu, langsung kita atasi. Nah, ini fungsi UPZ. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah pada infak di UPZ nggih, Bapak Ibu nggih. Yang belum ini datang ini. Yang belum infak di UPZ. Oh ya, semoga aja dengan informasi ini Bapak Ibu akan tergerak untuk memotong gajinya ke infak, syukur-syukur zakat. Al-atrudu anhujuan, atau dia bisa memberikan makan ketika ada orang yang lapar. Walaan amsyi ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifu fi hadal masjid. Rasulullah kemudian menjelaskan, seandainya saya itu berjalan mendampingi seseorang untuk menyelesaikan problem masalah kebutuhannya dan bisa selesai, nah itu lebih saya senangi daripada saya iktikaf di masjid ini syahron, selama 1 bulan. Jadi kita bisa dibandingkan Bapak Ibu bahwa membantu orang lain menyelesaikan kebutuhannya itu ibadah dimensi sosial, itu menurut Kanjeng Nabi lebih baik daripada iktikaf di masjidnya Kanjeng Nabi di Masjid Nabawi selama sebulan. Itu kan ngeri ya, berarti bobot ibadah sosial itu luar biasa. Oleh karena itu marilah Bapak Ibu di bulan Ramadan ini kita tingkatkan lagi kepedulian kita terhadap sesama. Waman kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Barang siapa yang dia menyetop emosinya, muringnya, marahnya, kelak Allah akan menutupnya di hari kiamat auratnya. Auratnya akan ditutup, wirangnya akan ditutup oleh Allah. Jadi waman kadzama ghaidahu walau syaa ayyamdiyahu amdahu, atau dia bisa mengerem emosinya meskipun seandainya dia itu mengekspresikan muringnya itu bisa, tapi bisa ngerem, itu kelak mala Allahu azza wa jalla qalbahu amnan, kelak akan dipenuhi hatinya itu dengan rasa aman ketika sowan kepada Allah yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi itu beberapa hal ibadah yang berdimensi sosial yang menjadikan diri kita seorang muslim itu bermartabat sangat tinggi di hadapan Allah. Waman masya ma'akhihi fi hajatin hatta yuthabbitaha lahu thabatallahu qadamaihi yauma tazulul aqdam. Demikian juga orang yang berjalan dalam rangka membantu kebutuhan saudara-saudaranya yang lain sehingga kebutuhannya itu bisa terpenuhi, yuthabbitaha hatta yuthabbitaha lahu thabatallahu, Allah akan mengokohkan qadamaihi, dua telapaknya, di hari di mana telapak-telapak kaki manusia itu pada tergelincir.
Jadi Bapak Ibu, betapa Rasulullah itu sangat mengapresiasi dengan nilai yang sangat tinggi. Demikian juga Allah memberikan martabat yang sangat tinggi kepada seseorang yang memiliki kepedulian dalam kehidupan sosial. Kemudian ada hadis lain atau riwayat lain, sebuah potongan, saya potongkan saja ini untuk melengkapi kita semua. Dan ini saya yakin juga sudah sangat akrab di telinga Bapak Ibu. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang dia menutup aib saudaranya yang muslim, kelak dia akan ditutup aibnya di hadapan Allah. Ada kisah yang sangat masyhur ya di kalangan kita, yakni ada ada Hatim Al-Asham, ada seorang ulama besar namanya Hatim Al-Asham, yang beliau itu seorang ulama besar di Khurasan. Khurasan itu kalau sekarang ya daerah-daerah Persia bawah, Persia Timur ya. Itu jadi begini ceritanya, ada seorang gadis sowan kepada Hatim Al-Asham dalam rangka tanya sesuatu. Dia sudah dandan melitit begitu kan, mau sowan ulama ya, sowan kiai. Kalau kita ya sowan kepada ketua MUI lah, kira-kira begitu. Nah, satu ketika sudah dia kemudian Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, ternyata si gadis ini sambil nuwun sewu, sambil ngentut Bapak Ibu. Jadi perempuan gadis ini yang sudah dandan cakep begitu ngampet ngentut. Tidak disengaja, lalu gadis ini kepentut. Kalau ngentutnya besar gitu agak lumayan, ini kecil tapi kan terdengar. Begitu. Itu kan kecil tapi dampaknya dahsyat, bikin malu kan. Akhirnya Hatim Al-Asham ini karena ingin menutup aib seorang gadis tadi, kemudian dia bilang, "Nduk, kowe nek ngomong karo aku, tulung omongmu sing banter. Mergo aku ora krungu," gitu. Ini gadis yang tadi itu sudah pucat padam, itu akhirnya memerah lagi. Oh, berarti kiai ini enggak dengar saya ngentot tadi ya. Jadi dia pulih tadi kepercayaan dirinya, confidence-nya pulih lagi karena yang dihadapi ternyata agak enggak dengar. Padahal itu Hatim Al-Asham itu dia cuma pura-pura budek biar menjaga aib si gadis tadi. Tapi beliau tidak bilang begini, "Nduk, suaramu banterno, gen aku krungu, kowe pas ngentut mau aku ora krungu," ora ngono. Nek kowe malah dadi krungu ya toh. Jadi ini betapa akhlak seorang ulama besar yang mengamalkan bagaimana man satara al muslima satarallahu yaumal qiyamah. Itulah bagaimana mengaplikasikan, mengamalkan ajaran-ajaran dari Kanjeng Nabi, melengkapi beribadah sosial, kemudian dilengkapi dengan bagaimana kita tidak memviralkan aib orang lain, memviralkan kejelekan orang lain, memviralkan membincang kekurangan orang lain. Semoga di etapa ketiga Ramadan ini kita semua bisa mengintrospeksi diri dan kemudian bisa meningkatkan amaliyah kita, tidak hanya amaliyah kita dalam ubudiyah kepada Allah, tapi juga ada yang dalam berdimensi
sosial atau ibadah-ibadah sosial kita.